Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Abi KRI Channel. Kali ini akan membahas materi pelajaran kimia kelas 10 untuk para santriwati MA Mualimat NW Pancor, yaitu stoikiometri, tata nama senyawa sederhana. Tonton terus videonya ya. Selamat belajar, tetap semangat. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai belajar. Diperhatikan. Kita lanjutkan materinya mengenai stoikiometri. Stoikiometri itu artinya perhitungan kimia. Nah, konsep-konsep yang mendasari perhitungan kimia atau stoikiometri diantaranya ada massa atom relatif yang disebut dengan istilah MR, rumus kimia, persamaan reaksi, dan konsep mol. Sebelum memasuki ke perhitungan kimia atau stoikiometri itu sendiri, pertama-tama kita akan membahas tentang tata nama senyawa sederhana. Tata nama senyawa sederhana dibedakan menjadi 1. Tata nama senyawa anorganik. Dibedakan lagi menjadi A. Senyawa molekul atau senyawa kovalen biner, yaitu senyawa yang hanya terdiri dari 2 jenis unsur. Contohnya misalnya unsur H dan O. Nah, kemudian atau air, rumus air H2O, air, kemudian NH3 atau amonia terdiri dari 2 unsur yaitu N dan H, hidrogen. Kemudian CO2 atau karbon dioksida, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, kita mulai. Yang pertama, rumus senyawa. Rumus senyawa merupakan unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut ditulis paling depan. Perhatikan urutannya, di sini ada B, Si, C, Sb, As, P, N, H, S, I, Br, Cl, O, dan F. Nah, saya ulangi lagi urutan untuk menentukan rumus senyawa. Yang pertama ada B, boron, Si, silikon, C, karbon, Sb, antimon, As, arsen, P, fosfor, N, nitrogen, H, hidrogen, S, sulfur atau belerang, I, yodium, Br, brom, Cl, klor, oksigen, O, F, fluor. Nah, ini dia urutannya. Untuk lebih jelasnya, nah kita coba untuk membuat rumus senyawa dari unsur-unsur yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Nah, contoh misalnya rumus kimia NH3 atau amonia ya, atau H2O. Nah, jadi H di sini ya. Jadi H itu lebih dulu disebut dibanding dengan oksigen. Nah, kita buat misalnya rumus kimia air. Kayak contoh yang di atas. Nah, air rumus kimianya sama dengan, nah di sini hanya lebih dulu H, U-nya di belakang, H2O. Nah, kemudian yang contoh yang lain ada amonia, kayak yang tadi di atas, amonia. Rumusnya di sini N-nya lebih dulu dibanding H, berarti NH3. Nah, ini dia tuh contoh yang lain, misalnya asam bromida. Nah, berarti asam bromida. Kita buat rumus kimianya, berarti di sini hanya duluan H, kemudian Br. Atau kita ingin membuat contoh yang lain lagi, yang terakhir karbon.
karbon dioksida. Berarti C, ini C-nya di sini. C, kemudian tuh O-nya di belakang. Dioksida berarti 2. Itu dia contoh untuk membuat rumus kimia berdasarkan aturan unsur yang sudah disebutkan tadi di atas. Oke, para santriwati, saya lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu nama senyawa. Nama senyawa kovalen biner merupakan rangkaian nama kedua jenis unsur dengan akhiran ida. Nah, ini diingat, jadi kovalen biner itu dikasih akhiran ida ya untuk senyawa yang terakhir atau yang kedua pada nama unsur yang kedua. Saya ulang lagi, nama senyawa kovalen biner merupakan rangkaian nama kedua jenis unsur dengan akhiran ida pada nama unsur yang kedua. Jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari sejenis senyawa, maka senyawa-senyawa itu dibedakan dengan menyebutkan angka indeksnya. Indeks itu angka yang berada di belakang unsur dalam bahasa Yunani. Indeks 1 tidak perlu disebutkan kecuali pada karbon monoksida. Adapun angka-angka kimia yang harus dihafal dari nomor 1 sampai 10, namanya 1 itu disebut dengan istilah mono, 2 itu di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Saya ulang lagi, untuk nama-nama kimia angka 1 sampai 10 ini harus dihafal. Yang 1 angka 1 disebut dengan istilah mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Untuk lebih jelasnya para santriwati, kita langsung ke contoh soal ya. Contohnya misalnya rumus kimia, tulislah nama senyawa berikut. 1 ada CO, 2 ada CO2, 3 ada N2O, 4 ada NO, kemudian 5 ada N2O3, yang keenam ada CS2. Nah, kita jawab sama-sama. CO, yang pertama C itu adalah rumus karbon, O itu rumus oksigen. Karena dia berada di huruf unsur yang kedua, berarti oksigen itu diganti dengan akhiran ida menjadi oksida. Nah, jadi rumus namanya adalah karbon. Nah, ini C-nya karbon, di sini O-nya 1, angka 1 itu adalah O itu indeksnya 1. Berarti disebut dengan istilah mono. Kenapa mono? Karena indeks O itu adalah 1. Oksida. Oksigen diganti dengan akhiran ida. Kemudian yang kedua, di sini CO2.
CO itu rumus karbon, karbon. Kemudian O-nya di sini 2 berarti di, ya. Dioksida, dioksida. Oksigen diganti dengan akhiran ida. Di itu karena dia 2, oksigen unsur yang kedua, makanya dikasih akhiran ida. Kemudian yang ketiga N2O. Nah, di sini N-nya 2 berarti di nitrogen. N itu rumus nitrogen. Kenapa N-nya tidak ada idanya? Karena dia unsur pertama. Yang unsur kedua saja dikasih tambahan ida. Berarti di nitrogen oksida. Kemudian yang berikutnya NO. Di sini N-nya 1, O-nya 1. Berarti nitrogen. Nah, ini kalau dia unsur pertama tidak perlu disebut mononya ya, meskipun dia 1. Ini pengecualiannya, kalau dia 2 harus disebut, kalau dia 1, kalau unsur pertama tidak perlu disebut. Berarti nitrogen. Nah, di sini O-nya 2, O-nya 1 berarti nitrogen oksida. Nah, akhiran ida karena dia O itu terletak pada unsur yang kedua. Kemudian yang berikutnya di sini N-nya masih N, tapi indeksnya 2 berarti di nitrogen. Nah, kemudian O-nya di sini ada 3. 3 itu disebut dengan istilah tri, berarti trioksida. Trioksida, ya. Kemudian yang terakhir ada C. C itu karbon. Tidak perlu kata mono ya. Kalau dia 1, karbon. Kemudian di sini S itu sulfur. Indeksnya 2 berarti di sulfida. Sulfur diganti dengan akhiran diganti dengan akhiran ida, sulfida. Nah, itu tadi contoh cara pemberian nama senyawa-senyawa yang dikasih dengan akhiran ida, yang diberi dengan akhiran ida. Nah, saya lanjutkan para santriwati. Tadi sudah saya bahas tentang contoh atau pemberian nama senyawa-senyawa. Nah, sekarang contoh yang berikutnya, contoh yaitu menulis rumus molekul ya. Tulislah rumus molekul senyawa. Rumus kimia sama senyawa berikut. Satu, karbon tetraklorida. Kalau ini namanya sudah ada, tinggal membuat rumus molekul atau rumus kimianya. Kemudian yang berikutnya silikon dioksida. Yang ketiga diklorin pentaoksida. Oke, yang keempat sulfur trioksida. Oke, ada 4 soal. Yang pertama ada karbon tetraklorida, yang kedua silikon dioksida, yang ketiga diklorin pentaoksida, yang keempat sulfur trioksida. Nah, kita jawab. Tuh, boleh di sampingnya juga boleh. Nah, kalau mau kita di bawahnya ya. Nomor 1 ada karbon tetra
klorida. Nah, rumus nyawanya atau rumus molekulnya, C karbon itu rumusnya C besar, tetra berarti 4, klorida berarti Cl. CCl, klorida itu rumusnya Cl ya. Nah, di sini banyaknya 4. Nah, berarti CCl 4. Karbon itu jumlahnya 1, makanya di sini tidak ditulis. Kemudian klorida berarti rumusnya Cl, banyaknya 4. Jadi indeksnya itu di belakang unsur ditulis ya, jangan di depan. Oke. Itu lebih pahamnya yang nomor 2. Nah, di sana ada silikon dioksida. Silikon dioksida. Silikon itu rumusnya Si. Nah, di sini jumlahnya 1. Si, S-nya huruf besar, I-nya huruf kecil. Kemudian oksida berarti oksigen. Rumusnya O. Di sini disebut kata di, berarti banyak oksigennya 2. Sehingga rumus molekul atau rumus kimianya SiO2. Kemudian yang ketiga, diklorin, klorin, penta oksida. Rumus molekulnya diklorin, di itu berarti 2, klorin, klor itu sama, berarti rumusnya dulu dibuat Cl. Rumus klorin di sini yang diminta itu 2, di katanya berarti 2, indeks Cl-nya 2. Kemudian oksida, pentaoksida, oksida di sini berarti oksigen, O. Penta berarti itu 5. Indeks O yang diminta 5, sehingga rumus nyawanya, rumus molekul atau rumus kimianya Cl2O5. Kemudian yang terakhir, sulfur trioksida. Sulfur itu rumusnya adalah S belerang, S besar. Kemudian trioksida, oksigen, O ya, berarti O. Di sini yang diminta tri berarti 3, O-nya 3, S-nya 1, sulfurnya 1, O-nya 3. Nah, jadi rumus nyawanya adalah SO3. Saya lanjutkan dengan yang ketiga, yaitu senyawa yang umum dikenal tidak perlu mengikuti aturan di atas, di antaranya, ini pengecualiannya ya, di antaranya ada H2O itu untuk air, jadi dia tidak mengikuti aturan yang tadi, akhirannya dikasih akhiran ida, nah itu tidak. Kemudian ada NH3 atau amonia, ini pengecualiannya ya. Kemudian ada CH4 metana. Jadi aturan itu tidak akan berlaku pada rumus yang pertama H2O air, NH3 amonia, dan CH4 atau metana. Jadi di sini tidak ada akhiran idanya ya. Jadi kalau ketemu H2O berarti air langsung, NH3 berarti amonia, CH4 berarti metana. Nah, demikian tadi para santriwati MA Mu'allimat khususnya kelas 10 sudah saya jelaskan tentang tata nama senyawa secara sederhana. Yang pertama tadi adalah tata nama senyawa anorganik, yaitu senyawa molekul kovalen biner. Nah, terima kasih telah menonton video. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Ketemu kembali dengan materi berikutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.